Hati orang ini selamat daripada mencela makhluk, daripada menghinakannya, daripada merimihkannya, daripada menyalahkannya. Hatinya orang ini selamat. Maka hati orang yang sudah duduk di makam ini, hatinya kada akan menghinakan orang. Hatinya kada akan menyalahkan orang. Hatinya kada akan merimihkan orang. Dari Al-Hikamil Ata'iyah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nurun yakshifu laka bihi an athari wa nurun yakshifu laka bihi an awsafi. Artinya, cahaya yang Allah bukakan untuk engkau dengan cahaya itu daripada bekas-bekas perbuatan Allah, dan cahaya yang Allah bukakan bagi engkau dengan cahaya itu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-151 ini. Zakaral Imam fi hadhil hikmah nurain, menyebutkan pengarang Imam Ahmad bin Athaillah di dalam hikmah yang ke-151 ini, nuraini, dua cahaya. Pertama, cahaya yang Allah buka dengan cahaya itu segala macam bekas ciptaannya. Yang kedua, cahaya yang Allah bukakan dengan cahaya itu daripada sifat-sifatnya. Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan dua cahaya itu adalah yakni nural Islam wa nural iman. Yang pertama, pengarang musannif menyebutkan dalam hikmah tadi tentang nurul Islam, cahaya Islam. Yang kedua, nurul iman. Jadi hikmah yang ke-151 ini masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Hikmah 150, 149, ini masih lanjutannya. Panurul Islam alladhi huwa kan nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita yang diumpamakan seperti cahaya bintang. Madaduhu, pertambahannya cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini, biiktsaril ibadati zahirah, dengan memperbanyak ibadah yang zahir. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang zahir, maka cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini semakin terang, semakin bersinar. Maksudnya memperbanyak ibadah zahir itu tentu ibadah-ibadah yang wajib sudah diselesaikan. Yang diperbanyak ini tentu ibadah-ibadah sunat. Dalam keterangan yang lalu ada 3 macam ibadah sunat yang perlu diperbanyak, karena 3 hal ini sangat menarik cahaya Allah untuk menambah cahaya Islam di dalam hati kita. Disebutkan dalam keterangan minggu yang lalu, memperbanyak zikrullah, memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergaul, selalu berkumpul dengan orang-orang yang salihin.
Nah, 3 perkara itu apabila kita lazimi, 3 perkara itu bila kita laksanakan, maka cahaya Islam yang ada dalam hati kita ini akan semakin terang, semakin bersinar. Nah, sebaliknya apabila kita jauh dari orang-orang salihin, tidak banyak berzikir, bersalawat, bahkan ditambah dengan banyaknya maksiat-maksiat kepada Allah, maka cahaya Islam yang ada ini semakin redup. Nah, akhirnya kada bercahaya lagi. Memperbanyak zikir, terutama la ilaha illallah, 1000 misalnya sehari, itu paling sedikit. Kalau orang-orang yang hendak dapat keberuntungan, kalau orang-orang yang hendak dapat ma'rifat, 1000 sehari itu inting sedikit. Salawat paling kada 1000 sehari, itu sudah paling minim. Lawan orang-orang saleh selalu dekat dimanapun orang-orang saleh yang dia kenal. Nah, 3 hal itu dilakukan, tentunya sesudah melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang oleh Allah, ditambah tadi, maka cahaya Islam dalam hati kita ini akan semakin terang, semakin terang. Wa alamatu isyrakihi, tanda bersinarnya cahaya Islam itu, wujudu halawatil ibadatil zahirah, didapatnya kenikmatan, didapatnya kelezatan ibadah zahir. Ini tandanya. Apakah cahaya Islam yang di hati ini bersinar? Apakah cahaya Islam di hati ini redup? Bisa kita ketahui, bisa kita rasakan dengan melakukan ibadah zahir. Apabila kita melakukan ibadah zahir seperti berzikir, bersalawat, sembahyang, baca Quran, itu ada menemukan kelezatan, ada menemukan kenyamanan, ada menemukan kenikmatan. Pertanda bahwa cahaya Islam di dalam hati kita ini bersinar. Itu tandanya. Apabila kita dalam melakukan ibadah zahir tidak dapat kenikmatan, tidak dapat ketenangan, nah maka itu tandanya bahwa cahaya Islam dalam hati kita ini belum bersinar lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita masing-masing diri kita bisa mengetahui, masing-masing diri kita bisa menilai apakah cahaya Islam dalam hati ini bercahaya, terang, atau sedikit cahayanya. Nah, coba kita baca Quran, coba kita berzikir, coba bersalawat. Apakah ada rasa nikmat? Apakah ada rasa manis dalam ucapan la ilaha illallah itu? Apakah ada kenyamanan di waktu kita membaca surat Yasin? Apakah ada kenyamanan waktu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila itu ada, nah alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa Islam dalam hati ini ada cahayanya. Bila kita baca Quran, nah kada dapat kenikmatan. Baca zikir, kada dapat kenikmatan. Baca salawat, kada dapat kenikmatan. Nah ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bakal mati artinya. Nah, cahaya itu bakal hilang. Jadi mesti diusahakan. Mesti diusahai dengan sungguh bagaimana caranya supaya cahaya Islam itu terang di dalam hati kita. Wa samaratuhu, buahnya. Nah ini yang dibicarakan oleh pengarang dalam Hikmah 151 ini, buahnya. Buahnya cahaya Islam itu. Yakshifullahu ta'ala lahu wujuda atharihi
fayastadillu biha ala fa'iliha. Buahnya itu Allah membukakan baginya adanya bekas ciptaan Allah, maka dia menjadikannya dalil atas yang memperbuatnya, itu asar tadi. Nah, ini buahnya. Kalau sudah kita beribadah zahir itu ada nikmat, kalau sudah kita beribadah zahir itu ada lezatnya, maka Allah akan membuahkan itu. Apa buahnya? Nah, kita diberi Allah kasyaf, diberi Allah keterbukaan. Terbuka apa? Terbuka mata hati kita sehingga melihat alam semesta ini adalah bekas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buahnya, ini yang paling penting. Buahnya. Lalu kalau sudah demikian, fala yara syai'an illa ra'a fi'lallah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak melihat sesuatu melainkan dia melihat itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak melihat hatinya akan sesuatu apapun dari alam semesta ini, melainkan mata hatinya melihat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buah. Kayak apa jar supaya kawa kita nih bila melihat pohon ingat lawan penciptanya. Melihat gunung ingat lawan penciptanya. Melihat duit ingat lawan penciptanya. Melihat apapun ingat lawan penciptanya. Kayak apa supaya bisa demikian? Nah, prosesnya ia macam tadi. Itu berasal dari cahaya Islam yang ada di hati. Bila cahaya Islam ini terang benderang, cahaya Islam ini sudah diperkuat dengan zikir macam-macam tadi, dapat lezatnya ibadah, akhirnya Allah berikan buah ini. Nah, melihat ada manusia, maka hatinya berbicara itu adalah ciptaan Allah. Melihat segala sesuatu, hatinya ingat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila orang demikian, orang ini sudah duduk di suatu kedudukan yang disebut dengan makam tauhid bil af'al namanya. Ini orang sudah bertauhid ngarannya. Tauhid bil af'al. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Buah ini kada akan kita dapat kalau kita belum melaksanakan prosesnya tadi dulu. Buah itu kada akan datang kepada kita kalau kita kada menjalani jalan-jalan yang disebut tadi. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dengan ini kedudukan. Orang yang sudah kukuh dalam kedudukan tauhid af'al. Orang yang sudah kukuh dalam kedudukan, dia tidak melihat sesuatu melainkan itu perbuatan Allah. Ini sudah mantap di situ. Nah, faqalbuhu salimun, maka hati orang ini salimun, selamat. Hati orang ini selamat. Selamat pertama min ta'yiril khalqi wa tawbihihi wa ihanatihi. Hati orang ini selamat daripada mencela makhluk, daripada menghinakannya, daripada merimihkannya, daripada menyalahkannya. Hatinya orang ini selamat. Maka hati orang yang sudah duduk di makam ini, hatinya kada akan menghinakan orang. Hatinya kada akan menyalahkan orang. Hatinya kada akan merimihkan orang. Karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kada ada lagi nang saling salah menyalahkan, tiwas meniwas, kenapakah ini, kenapakah itu, jakakah ini, kadakah itu. Nah, kada mau lagi, karena hati orang ini sudah
salimun, sudah selamat dari yang demikian itu. Sebab hatinya sudah melihat, hatinya sudah menyaksikan apapun yang terjadi itu adalah merupakan fi'lullah, perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, hati orang ini selamat dari demikian. Wal hikdi, selamat daripada dengki, dendam. Hikdi, dendam. Kada mau lagi dendam, maulah dendam hati. Kada mau. Kenapa? Karena ia melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah. Dendam lawan Allah lah, maulah kayak itu. Makanya jar Nabi kita, al mukmin laisa bihaqud. Orang mukmin itu kada mau dendam. Kenapa? Karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengki kepada orang kada ada. Adalah marah hatinya kepada orang kada ada lagi. Ini hati. Walaupun zahirnya dia bisa marah, walaupun zahirnya dia bisa menegur, walaupun zahirnya dia bisa amar ma'ruf nahi munkar, itu urusan syariat, urusan zahir. Tetapi hatinya tetap bahwa itu semua adalah merupakan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti menempatkan mana yang zahir, mana yang batin. Boleh kita amar ma'ruf, bahkan diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kemunkaran, tegur orang berbuat munkar, itu diperintah. Tetapi hati kita tetap memaklumi bahwa dia itu bisa demikian adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati tetap jangan bergeser dari demikian. Makanya ada istilah para ulama, idza ra'aitumun nas bi'ainil zahir i'tarattahum wa idza ra'aitahum bi'ainil batin i'tazartahum. Itu manusia kalau engkau lihat dengan mata yang zahir, engkau akan banyak mengeritik mereka. Manusia-manusia kalau kita lihat dengan mata zahir, maka akan banyak mengeritik mereka. Kenapakah ini? Kenapakah itu? Kalau kita lihat hanya dengan menggunakan mata yang zahir. Wa idza ra'aitahum bi'ainil batin, bila engkau pandang manusia dengan mata hati, i'tazartahum, engkau bisa memaklumi mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar demikian, amar ma'ruf nahi munkar yang bermutu. Amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Jangan kehati-hati bencinya lawan orang yang berbuat munkar itu. Tampakkan ketidaksenangan kita kepada orang yang munkar. Tampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang munkar. Tetapi hati kita tetap memaklumi mereka berbuat demikian itu. Nah, ini ngarannya adalah perkawinan antara syariat dan hakikat. Jangan sampai ke hati-hati bencinya kepada orang yang berbuat macam-macam itu. Hati tetap utuh, tidak bergeser daripada la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hati, jangan dikeluarkan juga. Urusan syariat ya syariat, urusan hakikat hakikat. Mulut kita mencegah kemunkaran, mulut kita melarang orang munkar, mulut kita memarahi orang yang munkar, tapi di dalam hati kita tetap memaklumi kelakuan dan keadaan mereka itu. Nah, demikian yang dituntut di dalam agama itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu hati kita kadang akan ada dendam, hati kita kadang ada dengki, hati kita kadang ada marah, hati kita kadang ada ma'yatirat, mengeritik, kadang ada hati. Hati tetap mengakui, mengetikatkan bahwa semua yang ada, apapun, itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah orang duduknya demikian. Ini orang yang sudah cahaya Islamnya bersinar. Maka buah yang didapat seperti itu.
Kalau hati kita masih marah, hati kita masih dendam, hati kita masih dengki, hati kita masih suka menyalahkan orang, itu menunjukkan bahwa cahaya Islam itu masih kulup-kulup lagi. Banu pajam, banu benyala. Kalau hati kita cahaya Islam itu bagus, akan demikian keadaannya. Nah, yang kedua, wa nurul iman, nurul iman. Alladhi huwa kal qamar, yang dicontohkan tadi oleh beliau dalam keterangan sebelumnya itu seperti bulan. Madaduhu, pertambahannya cahaya iman itu bitahqiqil ibadatil batinah, dengan memantapkan ibadah yang batin. Kayak apa cahaya iman ini? Nah, supaya bersinar, supaya tambah terang. Caranya mantapkan ibadah batin. Seperti apa? Sudah dijelaskan dalam keterangan yang dahulu, seperti ikhlas. Ikhlas itu termasuk ibadah batin. Selama ini kita beribadah karena takut neraka. Kada wani kada sembahyang kena ke neraka mati. Nah, iya itu. Kada wani kada berzakat kena bangkrut harta nang ada. Jadi ibadah kita selalu demikian, dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Kenapa kada puasa? Nah, kena kehausan di akhirat mun kada puasa padang mahsyar. Selalu dengan ketakutan. Nah, ikhlas seperti itu walaupun sudah benar tapi mesti diperbaiki. Selama ini kita beribadah selalu mengharapkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kenapa sembahyang malam? Supaya masuk surga. Nah, kan nyaman diri kita. Kenapa bersedekah? Supaya selamat. Nah, selamat berarti kesenangannya kepada diri kita. Padahal yang dituntut dengan ibadah itu adalah mardhatillah, kesenangan Allah, keridhaan Allah. Kita sembahyang untuk menyenangkan Allah. Kita puasa untuk menyenangkan Allah. Kita tahajud untuk menyenangkan Allah. Nah, itu ikhlas yang benar. Nah, jadi ikhlas ini mesti ditahqiq, mesti dibujurkan. Kita tinggalkan selama ini kita beribadah karena takut neraka, karena mengharap surga, tinggalkan. Kita pindah bahwa kita beribadah untuk kesenangan Allah, untuk keridhaan Allah. Bila kita ikhlas demikian, nah ikhlas seperti itulah yang bisa menambah cahaya iman di dalam hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Seperti lagi contohnya khauf. Khauf, takut. Takut itu takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah tuh macam-macam. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah termasuk ibadah batin. Ibadah batin. Ada orang yang takut kepada Allah tuh karena Allah itu maha menyiksa. Dia takutan dengan Allah. Ada orang yang takut kepada Allah karena Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Kita yang hidup saat ini bisa mati kalau Allah menghendaki mati. Orang yang kaya saat ini bisa bangkrut sekejap mata kalau Allah menghendaki. Nah, takutan kita lawan Allah itu. Tapi takutannya karena demikian. Nah, walaupun itu sudah benar takutnya, tapi hendaknya takut kita mesti berpindah. Jangan takut karena itu kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu karena keagungan Allah. Takut kita kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut kepada Allah karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik takutnya daripada takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila takut kita kepada Allah ini karena keagungan Allah, kita takut kepada Allah karena kebesaran Allah, takut seperti itu yang menambah cahaya iman di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa alamatu isyrakihi wujudu halawatil ibadatil batinah. Tanda bersinarnya cahaya iman itu adalah
didapatnya manisnya ibadah batin. Kalau dia beribadah itu ikhlasnya, ikhlas yang benar, dia beribadah, dia ikhlas karena ingin mencapai keridhaan Allah, maka hatinya sejuk. Nah, bila dia mengingat Allah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya akan nyaman. Nah, itu buahnya. Pokoknya ibadah-ibadah batin kita akan menemukan kelezatan. Begitu kita tafakkur tentang ciptaan Allah, kita tafakkurkan bumi, langit, pohon, manusia, sehingga menunjukkan itu semua kepada keesaan Allah. Begitu nikmatnya kita tafakkur kepada Allah. Nah, ini sudah dapat manisnya tafakkur. Itu tanda cahaya iman dalam hati kita terang. Wa samaratuhu, adapun buahnya. Kalau cahaya iman ini terang, buahnya apa? Yakshifullahu lahu thubuta awsafihi fil asya. Allah bukakan bagi dia akan sabitnya sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Segala sesuatu ini kada bisa lepas daripada sifat-sifat Allah. Nah, kalau yang tadi fi'il Allah, ini sudah naik ke sifat-sifat Allah. Semakin dekat dengan Allah artinya. Fala yara syai'an, maka dia tidak melihat sesuatu apapun di alam semesta ini illa ra'a qudratallah bidzalika syai', melainkan dia melihat kudrat Allah pada sesuatu itu. Wa iradatahu iradat Allah, wa ilmahu ilmu Allah, wa hayatahu hidupnya Allah, ila akhir sifat. Nah, kalau dulu kita melihat sesuatu itu adalah fi'il Allah, ujar hati ini. Melihat kita burung, fi'il Allah. Nah, sekarang lebih naik lagi. Kita melihat sesuatu, ingat, itu adalah tanda kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, segala macam sifat-sifat Allah. Nah, ini sudah lebih tinggi dari kedudukan yang pertama. Orang yang duduk di makam ini dinamakan makam tauhid bis sifat namanya. Melihat apapun kita ingat bahwa ini adalah kodratnya Allah, iradatnya Allah, hayatnya Allah. Melihat langit, bumi, gunung, duit, makanan, apapun kita melihat, hati kita sadar, hati kita ingat, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kodratnya Allah, di sini iradatnya Allah. Tuhan kada iradat adalah makanan kadada. Kalau Tuhan kada hayat adalah dunia kadada. Nah, jadi semua itu timbul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buah orang yang cahaya imannya itu bersinar. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dalam kedudukan tauhid sifat ini, faqalbuhu salim, hatinya itu selamat minar riya, daripada riya. Kayak apa cara membuangi riya? Ngalih, menghilangkan riya itu. Tapi kalau sudah kita duduk di makam tauhid sifat, maka riya itu akan hilang sendirinya. Kan riya itu mengharapkan pujian makhluk. Riya mengharapkan penghormatan makhluk. Riya mengharapkan balasan makhluk. Sedangkan hati kita sudah melihat makhluk itu kada berdaya. Makhluk itu adalah bekas. Makhluk itu adalah sabitnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi riya? Nah, kenapa kita riya? Karena kita belum sampai ke kedudukan ini. Dan sementara kita belum sampai ke sini, kita akan sulit menghilangkan riya dalam segala amal kebaikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka hilanglah dari hati orang yang duduk di kedudukan ini riya. Ada lagi riya, apa yang diriakan? Makhluk bisa berbuat apa? Ada makhluk itu. Makhluk memuji kita, Tuhan menghendaki juga memuji kita. Kalau Tuhan ada menghendaki memuji kita, makhluk kada akan memuji kita. Kita mengharapkan makhluk membalas. Kalau Tuhan kada menghendaki itu, kada akan membalas makhluk kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, riya kemana lagi bukanya? Kemana lagi larinya riya? Kada ada lagi.
Dengan sendirinya riya itu akan lenyap dari hati kita. Salimun minar riya, selamat daripada riya, wa hubbil jah war riasah, mencari kedudukan, mencari pangkat di manusia. Buat apa mencari pangkat di manusia, mencari pujian di manusia? Kalau Allah tidak menghendaki, kada akan mereka memuji kita. Wal i'timad ala ghairillah, selamat hati kita berpegang atas selain Allah. Wal unsi bi khalqillah, selamat hati kita daripada jinak, senang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 151 ini adalah membicarakan dua cahaya. Dan beliau tidak membuat yang terakhir yaitu nurul ihsan, cahaya ihsan. Mungkin di hikmah yang akan datang, mungkin yang keberapa akan dijelaskan beliau bagaimana kita mendapatkan buah daripada nurul ihsan. Sedangkan di sini hanya dua, buah nurul Islam, cahaya Islam, dan buah daripada nurul iman, cahaya iman.